Doa masyarakat Indonesia terkabul. Tengku Zulkarnain terdepak dari kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Memang, rakyat Indonesia pada waktu itu ramai tagar pecat Tengku Zulkarnain dari kepengurusan MUI. Sudah ramai pada waktu bulan Juli yang lalu karena Tengku Zulkarnain dirasa dianggap ceramahnya terlalu memprovokasi, karena juga dianggap telah menghina suku Dayak dan juga adat Jawa. Maka dari itu, netizen-netizen di Twitter ramai tagar untuk pemecatan Tengku Zulkarnain di pengurusan MUI. Dan Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 yaitu Novel Bakmukmin berkomentar. Dia mengaku khawatir tentang pengurusan MUI pada tahun 2020 sampai dengan 2025 karena tidak ada nama Tengku Zulkarnain. Novel mengaku dengan kepengurusan MUI yang baru akan menjadi kemunduran Majelis Ulama Indonesia, karena Novel menyatakan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kepengurusan MUI yang baru bisa diduga sebagai fatwa pesanan. Belum Novel Bakmukmin sudah seuzon dulu. Dan terlebih lagi Novel Bakmukmin menyebut ulama-ulama yang masuk di jajaran MUI orang yang berilmu buruk, ulama penjilat kekuasaan, dan fatwanya juga berdasarkan pesanan. Belum juga seuzon lagi. Ya, semoga saja kepengurusan MUI yang baru di tahun 2020 sampai dengan tahun 2005 menjadi MUI yang lebih baik dari MUI sebelumnya. Tidak seperti yang diutarakan oleh Novel Bakmukmin. Dan doa rakyat Indonesia terkabul karena tidak ada nama di kepengurusan MUI, yaitu nama Tengku Zulkarnain. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Didepak dari MUI, Tengku Zul jadi seperti ini. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bakmukmin mengaku khawatir dengan kepengurusan baru Majelis Ulama Indonesia periode 2020 sampai dengan 2025. Usai nama Tengku Zulkarnain tak lagi masuk dalam jajaran pengurus. Novel mengaku khawatir jika kepengurusan MUI di bawah kepemimpinan Kiai Miftahul Aknyar tersebut diisi oleh para ulama yang mendukung pemerintah. Alhasil, kata Novel, hal itu akan menjadi kemunduran MUI karena fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI bisa diguna sebagai fatwa pesanan. Dan yang saya khawatirkan justru ulama yang masuk malah ulama orang yang berilmu buruk, ulama penjilat kekuasaan yang fatwanya berdasarkan pesanan penguasa bahkan cukom, dan itu jelas kemunduran frontal buat MUI, ujar Novel Bakmukmin Jumat 27 November 2020. Novel pun menilai Tengku Zulkarnain didepak dari kepengurusan MUI lantaran kerap melontarkan kritik kepada penguasa atau pemerintah. Padahal menurutnya, sejatinya seorang ulama memang harus menjadi oposisi bagi pemerintah. Tentunya kami prihatin atas tidak masuknya beberapa nama ulama yang sudah identik sebagai ulama yang istiqomah, yang mengkritisi penguasa, padahal sejatinya ulama memang seperti itu sebagai oposisi. Diketahui Tengku Zulkarnain sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen MUI, namun pada struktur kepengurusan baru periode 2020-2025 namanya tidak lagi ada di jajaran Dewan Pertimbangan maupun Dewan Pimpinan MUI. Adapun Ketua Umum MUI periode baru dijabat oleh Kiai Haji Miftahul Aknyar yang diketahui merupakan ulama karismatik dan berpengaruh di kalangan warga Nahdlatul Ulama. Diketahui sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir, membuat tagar maksulkan Ustadz Tengku Zulkarnain dari MUI sempat menduduki posisi puncak trending topik di Twitter. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia itu pun angkat bicara dengan menyatakan bahwa penentuan pemberhentian dirinya dari jabatan yang sedang diembannya kini hanya dapat diputuskan melalui musyawarah nasional Munas yang tentunya digelar oleh MUI. MUI itu diangkatnya dengan musyawarah nasional, jadi tidak ada yang bisa memecat. Siapapun tidak bisa diberhentikan kecuali di Munas atau saya melakukan perbuatan asusila. Kan ini tidak berbuat, tutur Tengku Zulkarnain dikutip dari pikiran rakyat Bekasi.com dari RRI.
Menurut Tengku Zulkarnain, tindakan melontarkan sejumlah kritik terhadap kinerja pemerintah yang gencar dilakukan akhir-akhir ini tak melanggar aturan karena sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 tentang kebebasan berpendapat. Kita kan kalau berpendapat semua dilindungi pasal 28. Harusnya kalau ada yang dipecat, itu pejabat publik atau partai yang ingin mengubah Pancasila, ucap Tengku Zulkarnain. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Wakil Sekjen MUI tersebut gencar berkomentar di media sosial mengenai RUU HIP menyusul sikap pemerintah meminta DPR menunda pembahasan rancangan undang-undang tersebut agar fokus menanggulangi pandemi ini. Dalam hal ini yang menjadi sorotan Tengku Zulkarnain yakni poin ketuhanan dan kebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jika RUU HIP murni merupakan ide yang digagas oleh DPR dan pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam proses pembuatannya, kemudian kini ditunda pembahasannya, Tengku Zulkarnain mengaku heran kepada Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIB nampak diam saja. RUU HIP katanya murni inisiatif DPR RI dan pemerintah tidak tahu menahu akan isinya. Kemudian minta RUU HIP itu ditunda, ucap Twitternya. Menjadi pertanyaan, kenapa BPIB adem ayem saja? Apa BPIB sudah risih dan terganggu dengan RUU HIP? Jika RUU jadi UU, maka BPIB akan berubah menjadi BPIE. Mana suaranya, kata Tengku Zulkarnain melalui akun Twitternya. Selain itu, Tengku Zulkarnain juga menyatakan MUI menolak tegas RUU HIP dan meminta inisiatornya diusut tuntas oleh pihak yang berwenang. Tengku Zulkarnain sosok fenomenal, ucapan dan cuitannya selalu pedas dan nyelekit bila ditujukan ke pemerintah. Pria parubaya berjenggot putih ini unik. Dia selalu mencela bahkan menentang keras hubungan Indonesia-Tiongkok. Padahal ibu kandungnya adalah perempuan berdarah Cina. Saya pernah nonton video di channel YouTube yang menayangkan Tengku Zul bercerita tentang negara Tiongkok. Di tayangan itu, Tengku Zul bercerita bahwa beliau tiap tahunnya pulang ke kampung Tiongkok. Ketika berbicara, aura bangga memancar dari wajahnya. Tengku Zul memang unik, dia bangga dengan negeri leluhurnya ibunya. Tetapi pada saat bersamaan dia juga mencela, bahkan mencaci maki Tiongkok sebagai negara komunis yang haram untuk didekati. Ayah Naim, demikian sebagian orang menyapanya. Ia seakan ingin mengatakan haram menjalin hubungan dengan komunis Tiongkok. Tengku Zul lupa, di tubuhnya mengalir darah Cina yang dianggap hina. Boleh jadi ibunya seorang muslim, tetapi kerabat ibunya yang tinggal di Tiongkok sana bagaimana? Apakah mereka muslim juga? Tentu banyak yang beragama Buddha, Konghucu, Katolik, bahkan mungkin ateis. Leluhur kita bangsa Indonesia memberi nasihat kepada kita melalui pepatah mulutmu harimaumu. Artinya kita harus menjaga mulut ini seperti kita memelihara seekor harimau. Jika tidak berhari-hari, harimau itu bisa menerkam tuannya. Tengku Zul dengan mulut pedasnya sudah sering kali melukai perasaan orang. Mulut Tengku Zul seperti mitra liur yang bisa memberondong siapa saja yang dianggap tidak sehaluan dengan dirinya. Sasarannya bisa perseorangan, organisasi, partai, pemerintah, suku, ras, bahkan organisasi keagamaan. Tahun 2017 lalu, saudara kita suku Dayak di Kalimantan meradang karena ucapan Tengku Zul seketika itu dianggap menghina suku Dayak. Akibatnya, kemarin suku Dayak Tengku Zul tak berani turun dari pesawat ketika beliau berkunjung ke Kalimantan. Beberapa hari lalu jagat media sosial gempar oleh ucapan Tengku Zul yang menghina suku Jawa. Akibat ucapannya, akun Instagram dan Twitternya mendapat serangan balik yang tak kalah garang.